Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan.
Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, bersukacita terus dalam Tuhan. Kita memasuki lagi ibadah online kita hari ini dengan penuh sukacita dan semangat. Mari arahkan hati pikiran kita untuk diberkati Tuhan hari ini. Selaku hamba Tuhan, aku menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir dan memberkati setiap kami di ibadah-ibadah online kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara. Kita akan mulai ibadah online kita. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Mari saudara kita bacakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang dalam perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita bacakan Mazmur 91 dengan iman kita katakan, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam nama yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan hukum pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang melepaskan orang yang telah membunuh dari banyak sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan menghilau. Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu sarangku terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap menjadi sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengabdi di mata tangan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Engkau akan menontonnya dalam matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di kaki, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terluka kau langkah, engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membelainya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan macam orang menyelamatkan Dia, dan akan memberikan kepadanya keselamatan daripada. Mari saudara yang percaya katakan amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita pada hari ini. Mari kita akan pujian bahwa Engkau yang terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua kekuasaanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari saudara kita memuji
Haleluya, haleluya. Mari bersatu hati berdoa bersyafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita bersatu hati berdoa. Ayo berdoa dalam bahasa roh. Huriara balala bayara bala 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 bala. Syara bayara bala 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 bala. Hinara baya shana naramu. Hinara baya shana. Haleluya. Kau Allah kami yang besar Tuhan. Biarlah segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan, terus memuliakan nama-Mu, terus bernyanyi bagi-Mu, terus menyembah-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kehidupan kami Tuhan. Kau pakai setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapak kami mau bersatu hati berdoa bersama-sama Tuhan. Untuk Gembala Pembina kami Pak Niko Tuhan. Kau berkati Pak Niko Tuhan, beserta dengan 4 wakilnya yang ada Tuhan. Dan keluarga besarnya Tuhan, Tuhan urapi mereka. Tuhan terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Tuhan berikan visi misimu, rohmu Tuhan terus tercurah atas setiap mereka Tuhan. Dan berkati Tuhan, berkati ya Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Karayon 5 kami Pak Sem. Beserta dengan wakil-wakil rayon yang ada Tuhan. Untuk gembala di tempat ini Tuhan. Ibu Rahel Tuhan, beserta dengan wakil gembalanya ya Bapak. Dan kami juga berdoa buat Gembala Ranting Pak Jo, Pak Silas. Dan para wakil yang ada ya Bapak. Dan keluarga besar setiap mereka Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap mereka ya Tuhan. Pengurapan yang sama atas Pak Niko turun atas setiap kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Biar terus Tuhan pengurapan dan kasih-Mu terus melimpah atas setiap mereka. Sehingga kami semua Tuhan dapat Tuhan menuaikan, dapat Tuhan menuntaskan Tuhan amanat agung-Mu Tuhan. Berkati setiap gembala-gembalaku, berkati setiap para kabit dan para pengerja-Mu Tuhan dan keluarga besar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati. Kau ada Tuhan bagi setiap mereka, Kau ada ya Bapa. Dan Bapa kami bersatu hati juga berdoa Tuhan buat GBI, buat Church of God, buat Oral Roberts University, buat World Evangelical Alliance Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami berdoa damailah Indonesia. Indonesia damai, Indonesia tentram, Indonesia sejahtera Tuhan. Ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan terus Tuhan ada di dalam hati-Mu ya Bapak. Berkati pemimpin pusat sampai daerah. Berkati setiap tim tenaga medis yang ada. Bahkan vaksin yang sedang berjalan Tuhan berkati juga Tuhan. Berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan. Keamanan, ketentraman Tuhan. Kesejahteraan-Mu terjadi atas bangsa Indonesia. Dari setiap kota, desa, pulau. Semuanya Tuhan berkati. Bahwa kami juga bersatu hati juga berdoa Tuhan. Buat generasi Yeremia yang ada Tuhan. Berkati anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai anak-anak muda-Mu Tuhan dari masa muda mereka. Menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Dan mempunyai tujuan hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau pakai setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, Maranatha, kedatanglah Tuhan Yesus. Segera Tuhan kedatangan-Mu Tuhan. Kau persiapkan setiap kami Tuhan. Kau persiapkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Dan kini saatnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat setiap kita semua yang ada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Naikkan doamu, naikkan ucapan syukurmu. Kau berkati, Kau berkati keluarga demi keluarga, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang berstudi, bersekolah, berkuliah Tuhan. Berkati anak-anak juga yang sedang bekerja Tuhan. Masa muda dan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap usaha, rumah tangga. Damai-Mu Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan melimpah Tuhan atas keluarga demi keluarga. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus ada bersama-sama dengan setiap keluarga demi keluarga. Kau ada dengan setiap kami Tuhan. Kau ada dan memberikan mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Yang percaya dan bersatu hati di dalam doa bersama-sama kita katakan, amin.
saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Kau menyertai kami. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Lagi-lagi menyembah. Tetap pada
sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih lebih dari hidup. Kami percaya Shalom saudara yang dikasih Tuhan, saya menyambut seluruh jemaat yang ada di GBI Pondok Gede yang pada hari ini ikut beribadah pada hari Minggu secara online maupun secara onsite. Dan saya membawa salam dari keluarga kami yang ada di Lampung. Dan saya percaya pada hari ini kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Doa saya agar saudara semua ada selalu di dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa dan kembali membuka hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, biarlah kiranya Engkau pada pagi hari ini berbicara kepada kami semua melalui firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, percayakan firman-Mu kepadaku agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan kepada seluruh jemaat-Mu. Dan hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat dan orang-orang yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini ataupun secara onsite. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan mengurapi kami semua supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami. Berikan kami hikmat, ketajaman dalam hati kami, bahkan ubahkan hidup kami ketika firman itu disampaikan. Kami serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini saya mau berbicara tentang sebuah pesan yang saya beri judul Ketika Allah Melakukan Intervensi. Saudara, pada akhir bulan Februari yang lalu, tepatnya dimulai pada saat matahari terbenam pada tanggal 25 Februari sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam pada tanggal 26 Februari, maka orang-orang Yahudi di Israel, mereka merayakan sebuah hari raya yang disebut sebagai Hari Raya Purim. Pada Hari Raya Purim ini, orang-orang Yahudi bersuka cita. Mereka semua keluar dari rumah untuk saling mengunjungi keluarga dan kerabat-kerabat mereka.
untuk makan bersama-sama. Di hari Purim itu mereka melakukan sedekah. Mereka memberikan makan kepada orang-orang miskin dan mereka saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nah, pada hari ini saya mau berbicara tentang Hari Raya Purim ini. Apa itu Hari Raya Purim? Dan mengapa saya mau berbicara tentang Hari Raya Purim? Saudara, tradisi perayaan Hari Raya Purim ini dimulai dari zaman Ratu Ester. Dan untuk menjelaskan itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca kitab Ester pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat ke-26 bagian A. Di sana dikatakan, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi hal itu disampaikan kepada raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur, yang artinya adalah diundi. Saudara, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi merayakan Purim untuk memperingati bagaimana orang-orang Yahudi telah mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka diubah menjadi sukacita dan hari perkabungan diubah menjadi hari yang penuh dengan kegembiraan. Saya secara pribadi percaya kepada apa yang disebut sebagai timingnya Tuhan. Bahwa jika baru-baru ini di bulan Februari yang lalu umat pilihan Tuhan mereka merayakan Hari Raya Purim di masa pandemi, mereka merayakan dan mengingat bagaimana Tuhan telah melindungi mereka, bagaimana Tuhan telah menjaga mereka dari ancaman yang besar. Tuhan merubah duka cita mereka menjadi sukacita, perkabungan mereka menjadi kegembiraan yang luar biasa. Maka saya percaya bahwa hari-hari inilah Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa pada hari-hari ini juga Tuhan akan melindungi kita dari berbagai macam bahaya yang mengancam. Tuhan akan merubah duka cita saudara dan saya menjadi satu sukacita yang besar. Dan Dia akan merubah perkabungan kita menjadi kegembiraan. Saudara, saya mengerti bahwa semenjak pandemi ini merebak, ada begitu banyak orang yang hidup di dalam ketakutan yang besar. Beberapa orang yang saya temui, kadang-kadang mereka cerita, mereka minta dukungan doa karena mereka mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Banyak yang mengalami kesusahan, banyak yang mengalami kesedihan, duka cita, dan berkabung karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah waktunya di mana Tuhan akan turun tangan dan Dia akan intervensi untuk menolong saudara dan saya. Ia akan melindungi kita, Ia akan merubah duka cita kita menjadi sukacita, dan Dia akan merubah perkabungan kita menjadi kegembiraan. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Nah saudara, agar kita dapat mengerti apa yang dilakukan Tuhan kepada umat pilihannya pada zaman Ester,
Maka izinkan saya untuk menceritakan kepada saudara tentang latar belakang dari kisah Hari Raya Purim ini. Nah saudara, Ratu Ester adalah orang Yahudi. Dan pada zaman Ratu Ester, orang-orang Yahudi pada waktu itu tinggal terpencar-pencar di berbagai macam daerah di bawah wilayah kekuasaan kerajaan Media dan Persia. Sebab pada waktu itu kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem telah runtuh karena kalah perang melawan Raja Babel, saudara. Nah, Alkitab mencatat pada saat itu di kerajaan Media dan Persia ada seorang pejabat tinggi yang sangat dihormati oleh Raja Ahasiweros. Nama pejabat itu adalah Haman. Dan dalam kerajaan Raja Ahasiweros, Raja memiliki 7 orang penasehat yang sangat bijaksana. Ketujuh orang penasehat ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan-keputusan kerajaan. Setiap kali raja ingin mengambil keputusan-keputusan penting, maka raja akan selalu berkonsultasi, berdiskusi, dan bertanya jawab dengan ketujuh orang penasehat ini. Oleh sebab itu mereka punya pengaruh yang hebat, saudara, di dalam kerajaan Ahasiweros. Namun Alkitab mengatakan bahwa si Haman ini memiliki hati yang jahat. Ia sangat membenci orang-orang Yahudi. Dan ia memiliki niat yang sangat jahat untuk membinasakan dan membunuh semua orang-orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Media dan Persia. Oleh sebab itu dia membuat satu undang-undang yang resmi, lengkap dengan menggunakan nama Raja Ahasiweros dan juga menggunakan materai kerajaan. Dan di dalam undang-undang itu ia menentukan satu hari, yaitu pada tanggal 13 di bulan yang ke-12, di mana seluruh warga atau orang yang ada di bawah kerajaan Media Persia, mereka boleh dan diizinkan untuk membunuh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar mereka. Artinya mereka mendapat izin untuk membunuh teman-teman mereka, tetangga mereka orang Yahudi, saudara. Dapat dibayangkan betapa undang-undang tersebut menimbulkan kegemparan dan kekacauan yang luar biasa di berbagai wilayah di dalam kerajaan Media dan Persia. Saudara, saya bayangkan pada waktu itu mungkin ada banyak orang-orang Yahudi yang dimaki-maki oleh tetangganya. Ada orang-orang yang membenci mereka dan akhirnya menganiaya orang-orang Yahudi ini, memperlakukan mereka dengan tidak adil, bahkan seenak-enaknya. Hari-hari ini kalau saudara melihat berita apa yang terjadi di Amerika, bagaimana mereka menganiaya, memperlakukan semena-mena, bahkan ada seringkali terjadi kekerasan terhadap orang-orang Asia. Orang lagi jalan tiba-tiba dipukul, didorong sampai ada yang meninggal. Kemarin ini ada orang yang berumur 80 tahun lebih, nenek-nenek 70 tahun lebih dipukul di pinggir jalan. Saya bayangkan kejadian pada zaman Ester akibat undang-undang yang dikeluarkan oleh Haman itu mirip seperti apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sana, saudara, di Amerika. Saudara, saya bayangkan bahwa eskalasi gejolak, kekacauan dan kebencian itu menjadi semakin parah dengan berjalannya waktu mendekati tanggal 13 bulan ke-12 itu, saudara. Umat pilihan Tuhan pada waktu itu pasti hidup di dalam satu tekanan yang berat, ketakutan yang besar. Hidup mereka terancam dengan bahaya yang besar. Saudara, pada waktu itu Alkitab katakan bahwa Mordekai yang merupakan ayah angkat daripada Ratu Ester minta agar Ratu Ester datang menghadap kepada Raja Ahasiweros untuk mengemukakan masalah ini ke hadapannya supaya masalah ini bisa segera diselesaikan. Namun masalahnya ada satu, saudara, bahwa ada satu peraturan di kerajaan Media dan Persia yang melarang orang untuk datang secara tiba-tiba menghadap kepada raja tanpa dipanggil oleh raja. Dan
Peraturan itu mengatakan barang siapa yang menghadap kepada raja tanpa dipanggil, maka hanya ada satu peraturan yang akan berlaku. Kalau raja nggak berkenan untuk diketemui oleh orang tersebut, maka orang yang menghadap kepada raja secara tiba-tiba itu harus dihukum mati. Nah, Ratu Ester pada waktu itu mengatakan kepada Mordekai bahwa selama 1 bulan ini dia sudah nggak dipanggil oleh raja. Nggak tahu kenapa selama 1 bulan raja nggak pernah panggil Ratu Ester. Mungkin lagi nggak mood untuk ketemu Ratu Ester. Mungkin lagi bete atau lagi kesel. Atau mungkin juga lagi banyak pikiran dan banyak kesibukan tentang urusan-urusan kerajaan. Itu sebabnya Ester pada waktu itu merasa ragu-ragu untuk datang menghadap raja. Karena kalau raja nggak berkenan, maka dia akan meresikokan hidupnya. Dan akhirnya dia harus dihukum mati. Kecuali kalau dia menghadap kepada raja, lalu raja berkenan. Dan kalau raja berkenan, dia akan mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda perkenan. Kalau raja sudah mengulurkan tongkat emas, maka orang yang diulurkan tongkat emas itu tidak akan dihukum mati. Karena raja berkenan untuk ditemui. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam kitab Ester 4 ayat 16. Ester berkata dan berpesan kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku beserta dengan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Saat itu selama 3 hari, semua orang Yahudi yang ada di dalam kota Susan, benteng Susan, mereka berpuasa, gak makan, gak minum, merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa, berseru, mengerang kepada Tuhan. Dan ternyata ketika mereka merendahkan hati, berpuasa, mencari wajah Tuhan, saat itu Tuhan turun tangan dan intervensi. Melalui kisah ini, kita akan melihat 5 hal yang terjadi ketika Tuhan melakukan intervensi. Dan saya percaya bahwa kelima hal ini juga kita akan alami hari-hari ini. Ketika Tuhan turun tangan dan melakukan intervensinya dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama, ketika Tuhan melakukan intervensi, maka tongkat emas atau tongkat perkenanan itu diulurkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang ditakutkan oleh Ester, apa yang dikhawatirkan bahwa raja nggak berkenan, sudah 1 bulan nggak manggil dia, mungkin raja juga lagi nggak mood dan lain sebagainya. Resikonya nanti akan berbahaya bagi Ester dan lain sebagainya. Ternyata tidak kejadian. Sebab ketika Ester datang kepada raja, ternyata raja berkenan untuk ditemui oleh Ratu Ester. Dan kemudian raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Ester sebagai tanda perkenanan raja. Sehingga Ester tidak dibunuh, dihukum mati. Sebaliknya, bukannya raja marah, tetapi justru raja bersuka cita. Bahkan demikian senangnya raja bertemu dengan Ratu Ester sampai ia berkenan untuk mengabulkan permintaan Ratu Ester. Bahkan sampai dia berkata, "Sekalipun engkau meminta setengah daripada kerajaanku sekalipun, akan kuberikan kepadamu." Favor. Kalau Tuhan itu udah intervensi, saudara, akan ada favor, perkenanan atas hidup saudara dan atas hidup saya. Kalau Tuhan sudah turun tangan, intervensi dalam masalah-masalah yang saudara dan saya sedang hadapi hari-hari ini, maka apa yang kita takutkan, apa yang selama ini kita khawatirkan tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita kehendaki, gak pernah timbul dalam hati kita, justru itu yang Tuhan akan sediakan bagi saudara dan saya. Hal kedua,
apa yang akan terjadi kalau Tuhan sudah intervensi dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan di dalam kisah ini saudara, ketika Tuhan turun tangan dan melakukan intervensinya, maka orang benar akan dimuliakan. Saya percaya kalau Tuhan intervensi dalam hidup saudara dan saya, maka orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang memiliki integritas, mereka akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan orang-orang licik, orang-orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Nah saudara, Alkitab mencatat bagaimana Mordekai yang bekerja sebagai seorang penjaga pintu gerbang istana. Kalau orang jabatannya sebagai penjaga pintu gerbang istana, itu bukan suatu posisi yang tinggi, saudara. Itu satu posisi yang mungkin biasa-biasa gitu. Sebagai security mungkin. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Raja Ahasiweros memuliakan Mordekai dengan luar biasa. Satu ketika dikatakan bahwa Raja Ahasiweros gak bisa tidur malam itu. Karena Tuhan intervensi kepada dia. Tuhan buat Raja Ahasiweros gak bisa tidur. Karena pagi harinya rencananya Haman akan mengajukan kepada raja untuk menghukum mati Mordekai. Tapi malamnya Tuhan intervensi. Raja gak bisa tidur, lalu kemudian dia pergi ke perpustakaan. Lalu dia membuka sebuah buku yang disebut sebagai buku jasa-jasa. Nah, ketika dibuka buku jasa itu, dia menemukan nama Mordekai di situ, saudara. Bahwa ternyata Mordekai beberapa tahun yang sebelumnya, saudara, dia pernah berjasa menyelamatkan raja dari sebuah perkomplotan yang ingin membunuh raja pada waktu itu. Dan akhirnya perkomplotan itu ketika diketahui oleh Mordekai diadukan, lalu kemudian orang-orang yang berkomplot ingin membunuh raja, mereka dihukum mati. Tapi semenjak Mordekai melakukan itu kepada raja, raja diselamatkan dari pemberontakan, dari perkomplotan yang membahayakan hidupnya. Mordekai belum pernah menerima upah barang sedikit pun. Gak pernah dikasih penghargaan. Bahkan selama bertahun-tahun orang udah lupa, raja pun gak ingat tentang hal itu. Sampai malam di mana Tuhan intervensi dan Tuhan buat dia gak bisa tidur. Ketika raja menemukan nama Mordekai di situ setelah bertahun-tahun, saudara. Maka raja bertanya kepada Haman sebelum Haman mengemukakan maksudnya untuk membunuh Mordekai. Apa yang harus dilakukan kepada seseorang yang raja sangat hormati dan hargai? Maka pada waktu itu Haman berpikir bahwa orang yang dihormati dan dihargai oleh raja adalah dia. Maka dia mengajukan kepada siapa raja berkenan atau ingin memberikan penghargaan, maka orang tersebut harus dipakaikan jubah kerajaan. Lalu kemudian diberikan dia kuda raja, kuda pribadi raja. Dinaikkan di atas kuda pribadi raja. Lalu hendaklah orang itu diarak keliling ke seluruh kota. Dan diumumkan bahwa inilah orang yang dihormati dan dikenan oleh raja. Pada waktu itu raja setuju. Dan raja katakan kepada Haman, oke kalau gitu. Pakaikan pakaian kerajaan kepada Mordekai. Naikkan Mordekai kepada kuda pribadiku. Lalu kamu Haman, kamu yang nuntun kuda itu. Kamu yang harus mengumumkan kepada orang banyak. Bahwa raja berkenan kepada Mordekai. Bertahun-tahun saudara, Mordekai dilupakan. Tapi hari itu ketika Allah berintervensi, Allah memuliakan Mordekai. Memberikan penghargaan. Dihormati. Saudara, Mordekai ini luar biasa. Bertahun-tahun orang udah mungkin lupa akan jasanya dia. Dia gak pernah menerima upah, dia gak pernah disebut-sebut, gak pernah dihormati. Tapi dia tetap setia untuk bekerja sebagai penjaga pintu gerbang istana. Gak pernah sekalipun dari mulutnya keluar kata-kata yang kekecewaan, kata-kata kekecewaan. Yang mungkin menjelek-jelekan, gak pernah, gak ada. Gak ada sedikit pun niat di dalam kehidupan
daripada Mordekai untuk memberontak terhadap raja, sakit hati kepada raja. Aku sudah buat begini kepada raja, tapi raja nggak bales aku, raja nggak ngelihat aku, nggak menghargai aku, enggak. Bertahun-tahun dia tetap setia pada posisinya yang sama. Bahkan yang luar biasanya lagi saudara, setelah dia dimuliakan dan diarak ke keliling kota sekalipun, setelah selesai dia kembali ke posisi semula, menjadi penjaga pintu gerbang istana raja. Dia nggak minta supaya dia dihargai dan dihormati orang, enggak. Dia nggak minta jabatan yang lebih baik. Dia nggak minta promosi dari raja. Padahal dia berhak loh saudara. Karena dia telah menyelamatkan raja dari sebuah perkomplotan. Dia berhak untuk minta jabatan yang lebih baik. Posisi yang lebih baik. Tapi dia nggak lakukan. Ini contoh orang yang hidup di dalam kebenaran. Contoh orang yang menjaga hati. Contoh orang yang berintegritas. Dan karena Mordekai hidup di dalam kebenaran, dia tidak menjadi pahit, dia nggak kecewa dengan raja. Saya percaya Tuhan angkat Mordekai dan muliakan Mordekai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ini kalau saudara dan saya, kita hidup sebagai orang-orang yang berintegritas, tetap hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan akan melakukan intervensi, turun tangan. Dia akan memuliakan orang-orang benar, dan dia akan merendahkan orang-orang yang licik, yang memiliki hati dan niat yang jahat. Sama seperti yang dia lakukan terhadap Haman. Yang ketiga, ketika Tuhan turun tangan dan intervensi, maka Tuhan akan membela perkara-perkara kita. Saudara, Alkitab melukiskan sebuah gambar bagaimana Raja Ahasiweros itu sangat menghormati Haman lebih daripada pejabat-pejabat lain. Saking hebatnya Haman ini dan besarnya pengaruh yang dia miliki, dia bisa membuat raja terpengaruh akan usulnya, sehingga raja setuju untuk mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengizinkan orang Yahudi dibunuh secara legal. Saudara, hal ini memberikan bukti bahwa raja itu percaya banget sama si Haman ini. Dan raja selalu mendengarkan nasihat-nasihat Haman. Tetapi ketika Ratu Ester mengundang raja dan mengundang Haman untuk makan malam, dan pada malam kedua ketika Ratu Ester mengemukakan masalah yang dia sedang hadapi, menceritakan segala niat jahat Haman, maka Tuhan intervensi di situ. Dan ketika Tuhan intervensi, mata Raja Ahasiweros untuk pertama kalinya terbuka. Raja mulai melihat kebenaran. Dan untuk pertama kalinya raja melihat siapa Haman itu sesungguhnya. Raja melihat bahwa selama ini ternyata raja hanya dimanfaatkan oleh si Haman ini untuk memuaskan keinginannya dan kebenciannya untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Sehingga apa yang terjadi malam hari itu, raja menjadi sangat marah. Dan ketika raja tahu bahwa Haman telah membuat tiang untuk membunuh Mordekai, orang yang dihormati raja pada pagi harinya mau dibunuh sama si Haman. Maka raja memerintahkan kepada bawahannya agar Haman ini segera dihukum mati dan disulakan pada tiang yang dia buat sendiri untuk membunuh Mordekai. Saudara, saya mau katakan, di masa-masa di mana Tuhan akan intervensi dalam hidup kita, maka ketika Tuhan turun tangan dan melakukan intervensinya, akan terjadi pembelaan demi pembelaan dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti ketika Raja Ahasiweros membela perkara Ester, demikian juga Tuhan akan membela perkara saudara dan saya. Tuhan akan menggagalkan segala jebakan,
Tuhan akan menggagalkan segala niat jahat yang dirancang untuk menghancurkan saudara dan saya. Intervensi Tuhan itu terjadi. Yang keempat, apa yang terjadi ketika Tuhan melakukan intervensi dalam hidup kita? Yang keempat, saudara, ketika Tuhan melakukan intervensi, maka saudara dan saya akan diberikan kuasa dan otoritas yang besar untuk memutarbalikkan keadaan dan merubah keadaan. Saudara, dikatakan setelah Haman dihukum mati, maka Raja Ahasiweros menyerahkan semua harta kekayaan milik Haman kepada Ratu Ester. Tetapi bukan itu saja yang terjadi. Yang luar biasanya adalah Raja memberikan kuasa dan otoritas kepada Mordekai untuk membuat undang-undang yang baru. Supaya orang-orang Yahudi ini bisa diselamatkan. Dan di dalam undang-undang ini Mordekai boleh membuat satu peraturan yang mengizinkan orang-orang Yahudi untuk bertahan melawan musuh-musuh mereka. Bahkan bukan hanya bertahan, mereka boleh melawan orang-orang yang memiliki niat jahat yang ingin mencelakakan mereka. Kenapa hal ini diizinkan oleh Raja Ahasiweros? Karena peraturan kerajaan Media dan Persia, undang-undang yang sudah pernah dikeluarkan dan dicap dengan materai kerajaan gak bisa dicabut lagi. Jadi undang-undang yang pernah dibuat oleh si Haman gak bisa dicabut. Itu sebabnya dibuat satu undang-undang baru dan diberikan otoritas kepada Mordekai untuk membuat undang-undang itu dan menjalankan undang-undang itu supaya bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi pada waktu itu diselamatkan dan tidak dibinasakan. Saudara, Mordekai diberikan kuasa dan otoritas untuk bisa memutarbalikkan keadaan dan merubah keadaan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari-hari ini meskipun keadaan dan kondisi kita sepertinya mungkin secara manusia kelihatannya gak bisa diubah lagi. Tetapi kalau Tuhan turun tangan dan Tuhan intervensi, maka saudara dan saya akan memiliki kuasa dan otoritas untuk bisa merubah dan memutarbalikkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, yang kelima. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan turun tangan dan intervensi dalam hidup saudara dan saya? Yang kelima yang akan terjadi adalah Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar kepada saudara dan saya. Saudara, kitab Ester mencatat ketika Tuhan melakukan intervensinya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan bahwa pembesar-pembesar daerah, wali-wali pemerintah, bupati-bupati, pejabat-pejabat kerajaan pada waktu itu, semuanya tiba-tiba hatinya berbalik. Mereka mendukung, mensupport orang-orang Yahudi ini karena Tuhan telah membuat mereka menjadi takut. Oleh sebab itu saya mau katakan, jangan menyerah. Terus berjuang. Sebab Tuhan akan turun tangan dan intervensi. Ketika dia turun tangan dan intervensi, maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang besar, orang-orang yang berpengaruh untuk bisa mendukung dan mensupport kita, sehingga kita bisa mengalami kemenangan yang besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya berdoa sungguh agar hal ini terjadi. Karena saya mempercayai ini waktunya, ini musimnya. Kita imani bersama-sama. Dalam masa Purim, Tuhan turun tangan, Tuhan intervensi, dan Tuhan mengubahkan keadaan kita. Duka cita menjadi sukacita. Perkabungan menjadi kegembiraan. Dan Tuhan melindungi kita dari segala macam bahaya. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu kepada umat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau berbicara kepada mereka. Setiap firman yang diucapkan tidak ada satupun yang jatuh dengan sia-sia. Tapi firman itu berbicara kepada kedalaman hati dan roh mereka. Sehingga yang lemah dikuatkan. Sehingga yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru.
Imannya yang mungkin sudah jatuh, Tuhan aku berdoa biar kiranya Engkau bangkitkan kembali. Saudara-saudaraku yang saat ini mungkin sedang sakit, mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan. Hamba-Mu berdoa yang susah mendapatkan penghiburan. Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami percaya ini waktunya Tuhan melakukan intervensi. Biarlah kiranya duka cita diubahkan menjadi sukacita. Perkabungan diubahkan menjadi kegembiraan. Perlindungan penyertaan Tuhan ada atas kami semua. Dan Tuhan melakukan intervensi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Bapa, hamba-Mu serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Dan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan tangan kita kepada Tuhan. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan engkau melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang telah diikrarkannya kepadamu dengan sumpah. Ia akan mengasihi engkau, ia akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapi dan kambing domba segala ternak yang Tuhan percayakan kepadamu akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa dan tidak akan ada laki-laki ataupun perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu dan tidak akan ada satupun dari wabah celaka yang engkau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.